Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Bikhair, alhamdulillah. Siamukum. Gimana puasanya? Lancar? Lancar jaya? Lancar jaya. Masya Allah. Oke, pada pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan ya pelajaran kita materi hadis, melanjutkan materi-materi yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Yang mana di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas beberapa akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia ya. Di antaranya jujur ya, kemudian jangan suuzon ya, dan yang lainnya. Ada juga malu. Nah, pada hari ini ya kita coba ulang sedikit hadis yang berkaitan tentang malu ya. Kita baca dulu hadisnya. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adarakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara kalimat yang didapatkan manusia dari sabda nabi-nabi yang terdahulu adalah idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka perbuatlah sesuka hatimu. Jadi kalimat idza lam tastahyi fasna ma syi'ta ini adalah sabda nabi-nabi yang terdahulu. Jadi manusia atau umat yang hidup di masa dahulu ya sering mendengar dari nabi-nabi mereka ucapan ini. Itu maksud dari inna mimma adarakan nas min kalamin nubuwatil ula. Jadi kalimat idalam tastahi fasna ma syi'ta banyak disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu ya. Nabi-nabi yang diutus ya sebelum Rasulullah SAW diutus. Jadi orang-orang atau umat-umat yang hidup di zaman dahulu sering mendengar ucapan ini dari Nabi yang diutus di masanya. Ya. Apabila kamu tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Itu terjemahan dari hadis tadi. Ya, apa Ustaz, hadisnya halaman berapa? Halaman berapa hadisnya? Ada yang ingat? Ya, halaman 474 ya. Nomor hadis 1314. Ya, Ustaz ulangi, halaman 447, nomor hadis 1314 ya, silakan dilihat masing-masing. Nah, di sini ada sedikit penjelasan ya tentang hadis yang tadi. Ada beberapa poin penting ya. Nah, mulai dari
yang meriwayatkan hadis tadi, ya. Disebutkan namanya siapa tadi namanya? Abi Mas'ud, ya. Abi Mas'ud. Bukan Ibnu Mas'ud, ya. Jadi ada nama sahabat, ya, Abi Mas'ud. Kalau nama panjangnya Uqbah bin Amir al-Ansori al-Badari. Beliau yang meriwayatkan hadis ini. Nah, para ulama menjelaskan apa makna idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ya. Apa kandungan arti dari hadis ini? Nah, di sini disebutkan annahu laisa ala sabilul amri. Jadi di sini bukan perintah yang sesungguhnya, ya. Bukan berarti ketika kita tidak punya malu bebas kita melakukan apa-apa. Kemudian kelak tidak akan dihisap, tidak akan dihitung, tidak dicatat sebagai dosa, bukan, ya. Namun di sini adalah sabilul azam wan nahyu anhu. Sebenarnya di sini celaan, ya, dan larangan, ya, larangan. Bahkan disebutkan, ya, bahwa makna amar di sini bukan makna perintah atau menyuruh, tapi makna amar di sini adalah at-tahdid wal wa'id, ya, mengancam, ancaman, ya. Berarti di dalam tastahi fasna ma syi'ta ini adalah ancaman, ya, agar kita jangan sembarangan, gitu, ya, jangan suka-suka kita. Sama dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya, i'malu ma syi'tum, ya. Perbuatlah sesuka hatimu. Tapi ingat, ya, ketika kamu memperbuat sesuka hatimu, kata Allah, innahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Allah melihat dan kelak akan memberikan balasannya, ya. Nah, dari hadis ini, ya, dapat kita pahami bahwa seseorang yang rasa malunya sedikit, ya, akan sangat gampang untuk terjatuh dalam maksiat dan dosa, ya, melakukan kesalahan. Dan sebaliknya ketika seseorang, ya, memiliki rasa malu, maka akan susah untuk jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Kenapa? Karena rasa malu itu adalah bagian dari iman, ya. Nah, di sini disebutkan al-haya min syu'abil iman lahu fadlun azim. Wa huwa amalun qalbi. Jadi ketika ada rasa malu dalam hati kita, maka itu akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang jelek, perbuatan yang mungkar, yang hina. Nah, di sini juga disebutkan, ya, bahwa malu itu ada yang tercela dan kebanyakan itu memang tercela, tapi ada juga yang terpuji atau malu yang tidak dibolehkan. Jadi ada beberapa kesempatan kita tidak boleh malu, ya. Misalnya ketika kita tidak tahu tentang hukum sesuatu, maka tidak boleh malu untuk bertanya kepada orang yang tahu, ya. Bertanya, ya. Jangan malu bertanya.
Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga nggak boleh malu. Intinya kalau dia berkaitan tentang agama gitu ya, yang di situ ada maslahat baik untuk diri kita ataupun orang lain, maka tidak boleh malu ya. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa sifat malu ini ya kan membawa kepada kebaikan ya, dan kesudahan yang baik-baik di akhirat maupun di dunia ini. Jadi ketika seseorang ya bertambah rasa malunya, itu artinya keimanannya juga bertambah. Jadi ada kaitan iman dengan malu ya. Jadi ketika kita tidak memiliki rasa malu, maka perlu dipertanyakan ya kondisi keimanan kita saat itu. Oke, kita akan lanjut hadis yang berikutnya ya. Ya, hadis nomor 1315 ya, 1315. Adapun nomor yang ada di link yang di sini berbeda ya. Jadi kita tetap berpatokan kepada nomor hadis yang ada di kitab muqarrar kita dan halamannya juga. Nah, dilihat halaman 474 ya. 474 hadis paling bawah nomor 1315. Nah, kita mulai hadisnya ya, kita mulai menjelaskan hadisnya, kita baca dulu, kita terjemahkan dan kita jelaskan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, orang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid do'ifi, dibanding seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan masing-masing memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, gemarlah atau bersungguh-sungguhlah melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan menjadi orang yang lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kaza kaza wa kaza, dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu, maksudnya kena musibah, fala taqul, maka janganlah katakan sekiranya saya melakukan ini dan itu. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, Allah telah menentukannya, Allah telah mentakdirkannya. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki Allah perbuat. Fa inna law taftahu amalas syaitan, karena sesungguhnya ucapan andai-andai itu membuka perbuatan ya atau pekerjaan syaitan. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini bisa kita pahami bahwa seorang mukmin itu harus memiliki kekuatan nih.
Karena orang yang kuat ya, baik dia fisiknya, imannya, itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah, walaupun masing-masing memang memiliki kelebihan dan keutamaan, memiliki kebaikan. Bukan berarti yang lemah tidak ada kebaikannya. Ya, bisa jadi dia memiliki kebaikan yang lain ya. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah atau bersungguh-sungguhlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Kali ini sangat penting sekali ya untuk kita renungkan makna dari hadis ini. Jadi kita upayakan dalam keseharian kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya, baik yang bermanfaat untuk dunia kita atau bermanfaat untuk akhirat. Jangan sampai tidak dua-duanya, ya. Tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia, tidak pula untuk akhirat. Ini yang disebut dengan menyia-nyiakan waktu, ya. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya ibadah ataupun pekerjaan dunia lainnya, berusaha misalnya, atau membantu orang tua, maka kita harus senantiasa menggantungkan hal tersebut ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta pertolongannya. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan menjadi orang yang tidak sanggup atau tidak kuat. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jika kita ya tertimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, musibah misalnya, jangan kita mengatakan kalau begini, atau misalnya kita kecelakaan gitu ya, jatuh dari motor, nggak perlu lagi kita katakan ya setelah kejadian itu ya, andai saja saya tidak ke tempat itu maka saya tidak akan kecelakaan. Itu nggak usah lagi kita katakan. Terus apa yang kita katakan? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Inilah yang kita ucapkan ya. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Jadi ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya, nggak usah kita katakan andai saja begini dan begitu dan seterusnya, tapi langsung katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Atau bisa juga qadarullah gitu ya, qadarullah. Misalnya kita kehilangan, maka kita katakan qadarullah, saya kehilangan sendal di masjid misalnya, atau kehilangan baju, dan berbagai macam musibah yang lainnya. Kita katakan qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Atau boleh juga qadarullah ya, lebih simpel. Kenapa tidak boleh kita mengatakan andai-andai gitu? Kalau saja, kalau begini, kalau begitu. Nah, disebutkan di sini fa inna law taftahu amal syaitan, karena berandai-andai itu membuka perbuatan syaitan, ya, membuat perkataan pekerjaan syaitan. Jadi takutnya nanti terus kita berandai-andai terus ya, khawatir kita tidak menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari mukmin yang kuat dalam hadis di atas adalah mukmin yang imannya kuat, ya, bukan semata kuat fisiknya atau kuat dari segi materi, ya. Kenapa? Karena kuat fisik, ya, kuat materi bisa juga ya membahayakan diri kita sendiri. Apalagi kalau digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada dasarnya kuat fisik dan materi bukan sebagai pijakan mulia atau tercela, ya. Tapi kalau keduanya ya, seseorang
menggunakannya untuk manfaat, ya, kemanfaatan di dunia dan di akhirat, maka dia menjadi terpuji. Maka sangat bagus ya kombinasi antara kuatnya iman, kuatnya fisik, kuatnya materi, kemudian kuat juga dalam beribadah. Maka ini sungguh sangat luar biasa ya. Jadi arti kuat dalam hadis ini adalah keinginan yang kokoh serta semangat yang tinggi dalam hal-hal yang bernuansa akhirat. Sehingga orang yang memiliki sifat ini lebih berani menghadapi musuh di medan jihad, bersemangat saat merespon seruan jihad misalnya, tahan banting, ya, sabar, ya, memiliki kesabaran dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, berani menanggung rintangan demi membela Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, menyeru salat, ya, puasa, zikir dan ibadah-ibadah lainnya, dan bersemangat mengerjakan dan terus melestarikannya. Jadi itu yang diperlukan ya dari setiap mukmin ya, memiliki kekuatan gitu ya. Kemudian memiliki semangat yang kuat ya. Kemudian selalu menggantungkan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia memiliki kekuatan tadi tapi tidak lepas dari meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz, ya. Kerjakan dengan rajin apa yang bermanfaat bagimu. Memohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah menyerah. Artinya bersemangatlah dalam mengerjakan setiap ketaatan kepada Allah dan setiap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan ya kepada Allah untuk melaksanakannya. Jangan menyerah dan jangan malas ya untuk melakukan ketaatan. Begitu juga untuk melakukan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik ya. Jadi karena memang kita ini tidak mampu melakukan apa-apa kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melakukan ketaatan pun ya kita sebenarnya tidak mampu ya, kecuali Allah memberikan taufik dan kekuatan kepada kita. Ya, dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi motivasi atau dorongan kepada kita semua agar berusaha menjadi mukmin yang kuat. Kuat yang dimaksud meliputi berbagai hal yang saya sebutkan tadi ya. Itu kuat iman, kuat fisik, ilmu, ekonomi ya. Kemudian kuat juga semangatnya. Misalnya kita memiliki kekuatan fisik, yaitu badan yang sehat, segar, bugar, tidak mudah sakit. Nah, dengan kondisi badan yang kuat seperti ini, kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Begitu juga kalau misalnya kita memiliki kekuatan ilmu, ya, kepandaian, kecerdasan, maka kita mampu untuk mengetahui dengan cepat ya, misalnya mudah menghafal gitu, sabar gitu, bersungguh-sungguh. Maka dengan ilmu tersebut kita dapat memperjuangkan Islam ini ya.
agar Islam ini tidak lagi direndahkan oleh orang-orang yang di luar Islam sana. Kuat ekonomi juga penting ya, sehingga kita memiliki taraf hidup yang cukup. Dengan adanya kekuatan ekonomi, kita dapat membiayai sekolah, membangun pondok pesantren, ya, kegiatan dakwah, membantu fakir miskin, dan kita pun tidak lagi ditindas oleh orang-orang yang tidak suka kepada kaum muslimin. Dan yang terakhir tadi sebutkan bahwa perlu juga kita memiliki kekuatan dalam semangat, ya, yaitu memiliki semangat yang kuat dalam segala aspek kehidupan. Banyak belajar yang tergolong pandai, tetapi tidak mempunyai semangat belajar sehingga prestasi yang dicapai kurang baik. Jadi sebagian kita, ya, sebenarnya memiliki kecerdasan, tapi karena semangatnya kurang, nah itu bisa menyebabkan dia tidak mendapatkan prestasi yang lumayan baik, lumayan bagus. Tapi ada juga, ya, sebagian kita sebenarnya IQ-nya, ya, pemahamannya atau kecepatan menghafal biasa saja, namun karena dia memiliki semangat yang luar biasa, nah dialah yang lebih berhasil dibanding orang yang cerdas tadi. Jadi semangat di dalam menuntut ilmu itu sangat diperlukan, ya. Tapi kalau misalnya bisa, ya, kita memiliki kecerdasan, kemudian ada juga semangat yang kuat, maka ini tentunya akan menghasilkan kesuksesan yang luar biasa, ya. Minimal kita memiliki salah satunya. Kalau misalnya kita tidak memiliki kecerdasan, minimal kita memiliki semangat yang kuat, ya, di dalam menuntut ilmu. Nah, terakhir, ya, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka setiap mukmin hendaknya berusaha menjadi mukmin yang kuat. Nah, ini poin pentingnya, ya. Kekuatan yang dimiliki hendaknya dimanfaatkan untuk kebaikan sesuai petunjuk Islam. Kemudian setiap mukmin hendaknya memiliki semangat yang kuat dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai suatu cita-cita. Dan ingat, ketika kita diberikan kekuatan, jangan lupa untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kita diberikan kekuatan baik dia fisik atau ekonomi, kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi pernah meminta kepadanya. Tidak lagi pernah memohon kepadanya, ya, itu tidak dibenarkan. Nah, untuk hadis yang berikutnya, insya Allah kita akan lanjut di pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya. Nah, kita masih ada kurang lebih 4 menit lagi, ya. Coba dulu Abdurrahman Al-Qais baca hadis yang tadi, ya. Terserah mau hadis yang mana. Tadi kita sudah jelaskan 2 hadis. Jadi antum pilih salah satunya untuk antum baca. Bisa tunggu sebentar, nggak ada respon, langsung cari ikhwan yang lain atau kawan antum. Nggak ada, maka mohon cepat direspon, ya. Padahal Abdurrahman. Tadi 2 hadis sudah kita jelaskan. Nah, sekarang antum pilih salah satunya untuk antum baca. Ya, nggak ada suara. Tafadhol Alif Ahmad.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu minal qawiyyi khairun wa Al-mu'minul ahab qawiyyu. Ulangi, al-mu'minul qawiyyu. al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kulli khairun Wa fi kullin ihris khairun. Dengarin. wa fi Wa fi kullin kullin khairun khairun. Terus. ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz Wala ta'jaz. wala Ta'jaz atau ta'jiz ta'jiz. ta'jiz Ya. wa in asabaka syai'un fala taqul au anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarullahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu ala amala syaitan akhrajahu Muslim. Ya, ahsanta. Alif Fatir, tafadhol. Enggak ada. Oke. Farel. Ya, enggak ada juga. Bima Sakti. Ya, Zat. Tafadhol. Apa Zat? Ya, Iqra al-hadis. Al-hadis. Dari awal. Dari awal. Yang kita jelaskan tadi. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatul ula idza lam tastahi fasna'u ma syi'ta Fasna' ma syi'ta. fasna' ma syi'ta. Ya. Umar. Namzat. Tafadhol. Iqra. Yang tadi nggak apa-apa. Yang panjang. Yang panjang. Oke. Nah. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al-mu'minu qawiyyu khairu. Agak buram di sini. Makanya bawa Buku. buku juga. Lihat bukunya, lebih enak baca buku sendiri. Ada. Nah. Al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khair ukhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jil. Ulangi dari ihris. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qaddarullah wa ma syafa'ala wa fa inna law taftahu ma'ala syaitan akhraju Muslim. Taftahu amala syaitan akhrajahu Muslim. Ya, sebentar. Nah, perintah Allah fa nahtatim liku ana hada biduai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.